Selamat pagi, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita dalam program Film Melatih Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan supaya setiap aktivitas kita Tuhan menyertai. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Begini kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kebenaran firman Tuhan ini kita tahu adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, judul perikopnya dikatakan nasihat-nasihat terakhir. Nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Filipi. Mari kita mau belajar dari nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya ada mencatat 3 nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Filipi, bahkan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sang juru selamat akhir kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan khawatir. Di bagian A dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus ingin sidang jemaat yang ada di Filipi, bahkan kepada kita, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33 dan 34, begini kebenaran firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam ayat ke-34 dikatakan, janganlah khawatir akan apapun juga. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Esok akan memiliki kesusahan atau tantangannya tersendiri. Sebagai umat Tuhan, marilah kita jangan khawatir akan kehidupan kita. Dalam ayat 34 pasal yang ke-6 dalam Matius ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan, marilah kita mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Di mana kebenaran kerajaan Allah ada di kebenaran firman Tuhan. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan disediakan bagi kita. Ada jaminan bagi kita. Jadi jangan khawatir karena Allah menjamin hidup kita ketika kita datang berserah mencari kebenaran dan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Dalam bagian B dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tetapi kita harus menyatakan apapun keinginan kita, setiap yang ingin kita dapatkan atau ingin kita sampaikan kepada Allah itu melalui doa. Ya, maka Rasul Paulus memberikan nasihat yaitu tetaplah berdoa. Mari tetap berdoa, menaikkan ucapan syukur kita. Biarlah kita kiranya memberikan hidup ini lebih intim kepada Tuhan. Karena dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 begini kebenaran firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, judul perikopnya dikatakan hal pengabulan doa. Ketika kita berdoa menyampaikan apapun keluhan keinginan hati kita kepada Allah, Allah menjamin ketika kita meminta kita mendapatkan, ketika kita mencari kita mendapatkan, ketika kita mengetok pintu akan dibukakan bagi kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita memberikan diri kita untuk tetap berdoa, memiliki persekutuan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam bagian terakhir dari Filipi pasal 4 ayat 6 ini dikatakan, dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita lakukan nasihat-nasihat yang kita terima dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tetap jangan khawatir, kita tetaplah berdoa, kita tetap mengucap syukur. Maka firman Tuhan akan menjamin setiap kehidupan kita. Allah akan menyertai kita, keluar masuk rumah kita, setiap pekerjaan kita, Allah akan menjaminnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Kita akhiri renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami ucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Jika sepanjang malam ini Tuhan telah jaga lindungi kami dalam peristirahatan kami, maka kami yakin dan percaya sepanjang hari ini apapun jadi aktivitas pekerjaan kami, Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami, bahkan memberkati setiap apapun yang jadi kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh hingga berbuah bagi setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri renungan kami pada pagi hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.